Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arvis Lowi di segmen Artificial Intelligence. Oke teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah mempelajari daripada konsep matematika dasar sebelum mempelajari daripada kecerdasan buatan, yaitu aljabar linear atau linear algebra. Linear algebra atau aljabar linear sini memiliki kategori antara lain sistem persamaan linear, vektor, transformasi linear, dan matriks. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di video seperti ini. Atau nanti klik aja di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari konsep selanjutnya sesudah teman-teman mempelajari daripada aljabar linear, yaitu belajar antara lain prekalkulus. Jadi teman-teman, prekalkulus ini adalah cabang matematika yang mempelajari konsep dasar yang diperlukan untuk mempelajari lanjutan daripada prekalkulus, yaitu adalah kalkulus. Materi yang diajarkan di prekalkulus atau konsep dasar daripada prekalkulus, teman-teman harus mempelajari antara lain trigonometri, geometri, dan analisis, yang terdiri lagi antara lain limit, turunan, dan integral. Oke teman-teman, di trigonometri ini teman-teman nanti akan mempelajari sebuah hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Di trigonometri juga nanti teman-teman akan mempelajari antara lain fungsi dasar-dasar daripada trigonometri, antara lain sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian di trigonometri juga teman-teman nanti akan mempelajari sebuah identitas trigonometri. Jadi teman-teman akan mempelajari identitas yang dimana persamaan yang selalu benar untuk semua sudut. Jadi nanti identitas ini dapat digunakan antara lain nanti menyederhanakan persamaan trigonometri, membuktikan rumus trigonometri, dan menemukan nilai fungsi trigonometri tanpa nanti menggunakan alat bantuan seperti kalkulator. Kemudian, teman-teman nanti akan mempelajari antara lain yaitu adalah trigonometri. Ini termasuk teman-teman untuk mempelajari bentuk ruang, seperti misalnya lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan kubus. Kemudian, teman-teman akan mempelajari sebuah analisis, nanti mempelajari antara lain limit, turunan, dan integral. Apa sih itu limit? Jadi dalam matematika teman-teman, limit ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu fungsi saat peubah bebasnya ini mendekati suatu titik tertentu atau menuju tak terhingga. Jadi teman-teman nanti akan mempelajari konsep limit. Dan nanti terbagi lagi limitnya ini antara dua jenis. Jadi teman-teman akan mempelajari dua jenis limit, antara limit one-sided dan limit two-sided. Jadi nanti menjelaskan sebuah perilaku fungsi saat peubah bebas mendekati titik tertentu dari sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Begitu juga di two-sided. Jadi menjelaskan perilaku fungsi saat peubah bebas mendekati suatu titik tertentu dari kedua sisi, sebuah kiri dan kanan. Jadi di sini juga nanti teman-teman mempelajari tentang peubah bebas, titik tertentu, dan tak hingga. Di turunan, nanti teman-teman atau bisa juga kita bilang di derivatif, nanti teman-teman belajar dari fungsi ukuran seberapa cepat nilai fungsi tersebut berubah terhadap perubahan nilai turunannya. Kemudian, teman-teman akan mempelajari daripada integral. Dalam matematika, teman-teman, integral ini adalah konsep yang berlawanan daripada turunan. Turunan antara lain derivatif dan integral ini adalah diferensial. Jika turunan ini mencari perubahan lokal dari suatu fungsi, kemiringan garis singgung pada titik tertentu, maka integral ini mencari sebuah akumulasi total dari suatu fungsi pada interval tertentu. Jadi nanti teman-teman akan mempelajari lagi antara lain integral tak tertentu dan integral tertentu. Jadi teman-teman sudah mengerti nih bos daripada konsep trigonometri, geometri, analisis yang terdiri lagi antara lain limit, turunan, dan integral. Jadi apa sih hubungan antara prekalkulus dan kecerdasan buatan? Konsep prekalkulus ini juga sangat banyak digunakan daripada konsep kecerdasan buatan, antara lain algoritma pembelajaran mesin, optimisasi, dan digunakan juga dalam jaringan saraf tiruan atau neural network. Prekalkulus digunakan juga untuk mengembangkan dan menganalisis algoritma pembelajaran mesin seperti regresi linear dan regresi logistik. Prekalkulus juga digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam
kecerdasan buatan seperti menemukan rute terpendek atau konfigurasi terbaik untuk suatu sistem. Hubungan antara prekalkulus dengan kecerdasan buatan ini sangat erat, teman-teman. Nah, jadi prekalkulus ini merupakan landasan yang sangat penting dalam mempelajari kecerdasan buatan. Konsep-konsep dalam prekalkulus seperti yang kita bilang trigonometri, geometri, analisis yang terdiri dari antara lain limit, turunan, dan integral ini memiliki kaitan yang sangat erat. Dalam kecerdasan buatan seperti machine learning, prekalkulus ini digunakan untuk mengembangkan dan menganalisis algoritma pembelajaran mesin seperti regresi linier dan regresi logistik. Dalam optimasi, prekalkulus ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam kecerdasan buatan seperti nanti menemukan rute terpendek atau konfigurasi terbaik untuk suatu sistem. Dalam jaringan saraf tiruan atau juga bisa kita bilang neural network atau disingkat GST, jaringan saraf tiruan, prekalkulus juga digunakan untuk membangun dan melatih jaringan saraf tiruan yang merupakan model AI yang terinspirasi dari otak kita atau otak manusia. Jadi teman-teman, prekalkulus merupakan landasan yang sangat penting dalam mempelajari konsep kecerdasan buatan. Konsep-konsep dalam prekalkulus ini ya banyak digunakan dalam berbagai aspek pengembangan dan penerapan daripada kecerdasan buatan, seperti antara lain robotika, pengolahan citra, dan visi komputer atau juga bisa kita bilang computer vision. Dengan belajar prekalkulus dengan baik, teman-teman akan lebih mudah nih untuk mempelajari dan mengembangkan model AI atau kecerdasan buatan yang lebih efektif. Jadi itu saja teman-teman pembahasan singkat kita daripada konsep matematika yaitu prekalkulus. Kalau ada kritik, saran, atau ingin bertanya bisa aja hantam aja kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman. Thank you.